Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai analisis korelasi ya, varian. Oke, tentunya masih dalam mata kuliah statistik 2 ya. Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah klik tombol like, kemudian sudah subscribe juga untuk my channel 83. Silakan di-share juga videonya ya, dengan harapan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita akan masuk ke materi kita mengenai analisis korelasi. Oke ya, kita lanjutkan ya. Setelah menonton video ini, tujuannya ya, mahasiswa dapat menganalisis data dengan teknik korelasi produk momen ya. Jadi jangan pernah lelah menonton video yang ibu berikan, karena ini salah satu cara untuk kita belajar ya. Karena tatap muka ya, pada zaman pandemi seperti ini belum diizinkan ya. Oke, sekarang kita lihat analisis korelasi ya. Yang pertama itu korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat. Jadi korelasi, kata kunci yang perlu kita pahami itu mencari hubungan antara variabel ya, variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jika hanya satu variabel bebas, kemudian satu variabel terikat, maka kita namakan korelasi produk momen ya. Namun kalau misalnya ada beberapa variabel bebas ya, kemudian ada satu variabel tak bebas atau variabel terikatnya, maka kita namakan korelasi berganda ya. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Oke, sekarang hubungan atau korelasi antara dua variabel itu ya, apabila perubahan yang lain secara teratur ya, dengan arah yang sama atau dengan arah yang berlawanan ya. Ini maksudnya nanti ada hubungan yang positif, kemudian ada yang hubungan negatif ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam analisis korelasi itu terdapat dua koefisien ya. Yang pertama koefisien korelasi yang mengukur hubungan atau keeratan antar variabel. Yang kedua ada namanya koefisien determinasi atau koefisien penentu ya. Caranya tinggal kita kuadratkan saja koefisien korelasinya. Jadi kalau koefisien korelasinya 0,5 berarti kita untuk menentukan koefisien determinasi tinggal kita kuadratkan saja. Nah, sekarang kita akan lihat pola hubungan ada diagram scatter ya. Jadi tiga pola hubungannya ya antar dua variabel atau lebih ya. Jadi di sini ada namanya hubungan positif yang mana kalau ya, begitu juga sebaliknya kalau X turun maka Y juga turun. Nah, ini kita lihat polanya ya. Di sini. Ini kelihatan ini X-nya, ini Y-nya ya kalau dalam koordinat kartesius itu ya. Nah, sekarang kita lihat pola yang kedua ini ya. X-nya kan ke kanan, ya otomatis berarti X-nya itu bertambah atau naik. Sekarang Y-nya coba kita tarik garis ke kiri. Y-nya naik juga kan? Nah, ini yang maksudnya hubungan positif. Sampai dengan terakhir di sini ya. Hanya hubungannya positif. Nah, sekarang yang kedua itu hubungannya negatif. Jika X naik, maka Y akan turun. Dan jika X turun, maka Y akan naik ya. Sebagai contoh, Ibu ambil satu di sini ya. Di sini ya, ini X-nya, kemudian ini Y. Ibu ambil satu lagi titik ini, kita tarik ke bawah. Nah, X-nya ini naik ya. Karena apa? Karena dia kan nanda di sini ke sini. Nah, sekarang Y-nya bagaimana dengan Y? Y-nya turun. Kenapa? Y-nya di sini kan ini yang pertama, ini yang kedua. Y-nya turun. Maka di sini dinamakan hubungannya negatif ya. Untuk yang ketiga itu tidak ada hubungan, kelihatan tidak ada hubungan karena polanya tidak bisa kita tentukan apakah hubungannya positif atau negatif. Nah, sekarang harga R, koefisien korelasi itu antara negatif 1 sampai dengan positif 1 ya. Jadi tidak ada tuh 1,5 ya. Jadi paling besar itu 1. Hubungannya yang sangat-sangat erat ya kalau 1. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan interpretasinya. Sepertinya untuk ini ada sedikit kekeliruan ya, tidak usah dibaca korelasinya ini ya, karena di sini kan antara 0
0 berarti tidak ada hubungan, yang tidak ada korelasi. Jadi ini skip saja, tidak perlu kita pelajari, nanti kita pelajari lebih lanjut pada saat tatap muka ya. Kita langsung lanjut lihat interpretasi nilai R ya. Nih interpretasinya. Di sini kita melihat yang tingkat yang ada hubungan positif saja ya di sini. Ini cara membacanya, R lebih dari atau sama dengan 0, kemudian kurang dari 0,199. Jadi hubungannya sangat rendah. Nah, kalau di sini artinya antara 0,2 sampai 0,399 itu rendah. Kemudian ada yang tingkat sedang, ada yang tingkat kuat, kemudian ada yang ini. Itu cara kita membaca interpretasi. Kemudian bagaimana caranya kita menghitungnya. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu memperkenalkan cara menghitungnya secara matematik ya. Menggunakan rumus ya, belum kita menggunakan Excel. Sebenarnya Excel bisa, kemudian SPSS juga bisa. Ya, tapi menyampaikan secara matematis itu menggunakan rumus seperti ini ya. Oke, pada dasarnya kita kalau belajar itu mulai dari yang ini ya, yang sederhana terlebih dahulu. Ya, jadi di sini nilai R, koefisien korelasinya kita menggunakan rumus ini ya. Ini koefisien korelasi produk momen namanya ya. Kita gunakan rumus R ini ya. Nanti ada ketentuannya. X ini berarti variabel bebasnya, Y-nya variabel terikat, N-nya ini banyak datanya. Kemudian untuk uji signifikan korelasi kita menggunakan uji T. Ini caranya. Dengan kriteria jika T hitung kurang dari T tabel, ini untuk menghitung T hitung, nanti T tabel itu nanti bisa kita lihat seperti ini ya, T tabel dan ada tabelnya. Jadi di sini jika T hitung tabel maka hipotesis 0 diterima ya. Begitu juga sebaliknya ya, jika T hitung lebih dari T tabel berarti hipotesis 0-nya ditolak. Ya, oke. Yang mana cara menghitung T hitungnya sudah ada rumusnya. Kemudian T tabel ya dengan derajat bebas N min 2. N-nya apa? Dikurang 2. Dengan alfa, alfa ini tingkat signifikan. Signifikansi itu berapa besar tingkat kekeliruan atau kesalahan kita dalam mengambil sebuah kesimpulan ya, ini. Bisa kita gunakan 0,05 atau 5%, bisa juga kita gunakan 0,01 ya atau 1%. Oke, kita akan lanjutkan ya. Bentar ya, masih loading, kita lanjutkan. Oke, kita akan lanjutkan ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal ya. Di sini diketahui data jumlah SKS dan IPK mahasiswa ya. Jadi di sini contohnya SKS-nya 10 maka IPK-nya 3,0. Kemudian di sini ada SKS-nya 10, IPK-nya 2,5 sampai dengan jumlah SKS-nya 5 maka IPK-nya 1,0 ya. Nah, dari data ini kita akan menentukan nilai koefisien korelasi. Mana kursor Ibu ya? Koefisien korelasinya dengan metode produk momen ya, di sini kursornya. Nah ya, tentukan nilai koefisien korelasi dengan metode produk momen. Kenapa? Karena di sini hanya ada dua variabel ya. Variabel satunya jumlah SKS, variabel duanya IPK mahasiswa. Variabel bebasnya jumlah SKS, IPK-nya variabel terikat. Dan tinggal kita memasukkan rumus saja ya. Di rumusnya ya tetapi sebelum kita masuk rumusnya kita buat tabel penolong ya untuk menghitung R. Oke, masih loading ya. Tabel penolong untuk menghitung R. Ya, kita lanjutkan. Di sini tabel penolongnya ada XI ya, variabel XI berarti X berapa ada 10, tadi IPK-nya 3,0 ditulis seperti ini ya. Sampai dengan 5 karena ini di sini ada 5 mahasiswanya, kita buat tabel penolong seperti ini. Ada XI dikali YI, kemudian ada XI kuadrat, ada YI kuadrat. Kalau ini tinggal kita kuadratkan saja ya, yang ini. XI kali YI berarti 10 kali 3, 30 sampai dengan seterusnya ya. XI kuadrat berarti 10 kuadrat 100, YI kuadrat itu 3 kuadrat itu 9,0. Sehingga kita tinggal masukkan rumusnya di sini, dapatlah koefisien korelasinya 0,447.
yang mana berarti terdapat korelasi positif antara jumlah SKS dengan IPK yang didapat. Nih ya, ini kesimpulannya. Untuk hubungannya 0,447 ini tentunya karena nilainya positif berarti korelasinya positif. Hubungannya tinggal kita lihat ke atas ya. Bentar ya. Tadi sudah dijelaskan hubungannya apa ya, interpretasi. Nah, di sini 0,44. Nah, di sini ya. Jadi tingkat hubungannya itu pada ini ya, kriteria sedang. Nih ya, kriteria sedang. Oke, Ibu lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Nah, di sini carilah hitung dan tabelnya, buatlah kesimpulan. Oke. Nah, nanti ada persoalan lain nih. Apakah ada korelasi atau hubungan antara IQ dengan nilai kuis mahasiswa ya? Di sini mahasiswanya ada berapa nih? Ada 10 ya. Oke, ada 10 mahasiswanya. Kemudian ada IQ-nya berapa, nilai kuisnya berapa. Kita akan mencari hubungannya ya. Apakah ada hubungan antara IQ dan nilai kuis ya? Oke, langkahnya sama seperti tadi ya. Oke, masih loading ya ini sepertinya. Nah, ya di sini ya. Ini sebenarnya apakah ada korelasi? Berarti ini sebagai latihannya ya. Contohnya sama seperti yang satu ini. Hubungan antara SKS dengan IPK. Oke. Sekarang kita lihat koefisien korelasi ganda. Kalau ganda artinya ada 2 variabel bebas, kemudian ada 1 variabel terikatnya di sini, oke? Berarti kita gunakan ini ya, koefisien gandanya kita gunakan rumus ini ya, ini ketentuannya. Kemudian kita bisa menghitung F ya, uji signifikansinya. Di sana nanti ada koefisien korelasi ganda itu R besar. Kalau koefisien korelasi produk momer R kecil ya, ini. Nah, di sini contoh, ada contoh ya. Di sini kita menghitung koefisien korelasi ganda. Jadi di sini ada pengamatan 10 keluarga mengenai pendapatan, jumlah keluarga dan pengeluaran ya. Ini ada data-datanya. X1, X2, dan Y. Kita akan membuktikan adakah hubungan linear positif antara 3 variabel ini ya. Oke. Kita menggunakan tabel penolong sama seperti ini ya, sama seperti ini. Ada X1, X2, ada Y. Kemudian X1 kali Y, X2 kali Y. X1 kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat ya. Jadi kita lengkapi tabel penolong ya. Kita hitung satu per satu, memang ini agak rumit, Ibu hanya memperkenalkan saja karena nanti kita prakteknya menggunakan SPSS ya. Jadi hubungan Y dengan X1 didapat 0,912, kemudian hubungan ketiga variabel itu ada 0,914 ya. Dilihat di sini nilainya positif semua sehingga bisa kita menyimpulkan terdapat hubungan yang positif antara pendapatan dan jumlah keluarga dengan pengeluaran untuk membeli barang A. Ini ya artinya. Oke, sekarang sebagai tugasnya cari jurnal yang judulnya hubungan. Yang paling depan judulnya hubungan, apa, variabelnya apa, kemudian populasi dan sampel, analisis datanya menggunakan apa. Di sini kita akan membuktikan benar tidak dia menggunakan porsi berganda ya. Kemudian kesimpulannya apa ya. F hitung dan F tabel tentunya nanti dijelaskan pada analisis datanya. Jadi di sini cari jurnal psikologi yang kata depannya hubungan. Oke ya, demikianlah ini untuk tugasnya. Silakan dikerjakan. Apabila belum paham silakan komunikasi melalui WA ya dengan Ibu. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Akhirnya Ibu tutup ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.